Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yosefa Priska Natalia, mahasiswa semester 3 dengan NIM 22739. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan penjelasan tentang materi pertemuan kita di pertemuan ke-7 ini. Tema pembahasan kita sekarang ini adalah kesesatan dalam berpikir ilmiah. Salah satunya terjadi karena faktor bahasa yang digunakan tidak cocok. Dan ini berkaitan dengan tugas sebagai mahasiswa, terutama saat persiapan skripsi nanti. Supaya nanti dalam penggunaan bahasanya jangan sesat, supaya juga berpikir kita tetap logis dan membawa kita kepada kebijaksanaan. Setelah saya membaca beberapa definisi dari kesesatan berpikir, disimpulkan bahwa sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan terjadi karena dua hal. Yang pertama, ketidaktepatan bahasa, dan yang kedua, ketidaktepatan relevansi. Dalam pembahasan terkait kesesatan berpikir, ada dua hal pelaku, yaitu sofisme dan paralogisme. Sofisme adalah sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pemuka pendapat sendiri tidak sesat. Sedangkan paralogisme adalah pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Klasifikasi kesesatan berpikir dibagi menjadi dua, kesesatan formal dan kesesatan informal. Pengertian kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk atau forma penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Sedangkan kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi atau materi penalaran. Ada banyak macam pembagian tentang klasifikasi formal. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh saja. Yang pertama, ada kesesatan karena proses tidak benar, yaitu kesesatan berpikir karena term premise tidak mencangkup tetapi dalam konklusi mencakup. Seperti contohnya, kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu dia bukan binatang melata. Yang kedua, kekeliruan atau kesesatan karena tidak konsisten. Kekeliruan berpikir karena tidak runtutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui. Contohnya seperti, anggaran dasar organisasi kita sudah tidak perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Sedangkan contoh dari klasifikasi informal, yang pertama yaitu kesesatan karena berganti dasar, yaitu mengambil kesimpulan melompat dari dasar-dasar semula, seperti pantas ia cantik karena pendidikannya tinggi. Contoh yang kedua, kesesatan karena mengundang belas kasihan, yaitu kesesatan berpikir karena menggunakan uraian yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan konklusi yang diharapkan. Selain itu, saya ingin menjelaskan definisi kesesatan bahasa. Ini sudah dijelaskan pada awal video tadi. Jadi, kesesatan bahasa ini terjadi karena bahasa terjadi oleh beberapa hal. Biasanya kata-kata dalam bahasa dapat memiliki arti yang berbeda dan arti yang sama pun bisa ada pada kata-kata yang berbeda. Ada juga jenis kesesatan dari jenis kesesatan relevansi. Contohnya yang pertama, argumentum auctoritatis. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika nilai penalaran ditentukan semata oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakannya. Jadi, suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar, hanya gagasan tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sudah terkenal karena keahliannya. Contoh yang kedua, argumentum ad misericordiam. Ini adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika argumen sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan atau keinginan tertentu.
Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.